Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi, Prodi D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan materi metode pelaksanaan keretakan pada dinding, yaitu pada mata kuliah Teknologi Beton. Baiklah, saya akan mulai menyampaikan materi saya. Poin A. Pengertian dinding. Dinding merupakan bagian bangunan yang sangat penting perannya bagi konstruksi bangunan. Dinding membentuk dan melindungi isi bangunan baik dari segi konstruksi maupun penampilan artistik dari bangunan. Dinding adalah bagian dari bangunan yang dipasang secara vertikal dengan fungsi sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang dalam. Poin B. Jenis-jenis dinding. Yang pertama, dinding batu bata. Dinding batu bata adalah dinding yang paling sering digunakan dalam pembangunan, baik perumahan sederhana maupun pembangunan gedung-gedung yang berukuran besar. 2. Dinding batako. Jenis dinding ini ada yang dibuat secara manual, ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Penggunaannya, cetakan yang dipres secara maksimal dan dibakar dengan tungku khusus dengan panas yang tinggi. 3. Dinding bata kapur. Dinding ini banyak digunakan pada rumah-rumah di pedesaan, perumahan rakyat, pagar pembatas tanah, atau rumah sederhana. Yang keempat, dinding bata ringan. Pembangunan rumah bergaya minimalis biasanya menggunakan bata ringan sebagai material di dindingnya. Keunggulan dari material ini adalah berat atau massa yang ringan sehingga membuat proses pengerjaan berlangsung lebih cepat dibanding menggunakan batu bata merah. Poin C. Penyebab keretakan pada dinding. Keretakan yang timbul pada dinding sebuah bangunan ternyata dapat ditimbulkan oleh beberapa penyebab, yaitu yang pertama, kerusakan atau kegagalan struktur. Kurang baiknya struktur suatu bangunan dalam menahan beban dapat menjadi penyebab utama keretakan pada dinding. Buruknya kualitas material maupun perancangan struktur menjadi salah satu utama dalam kasus ini. 2. Pasangan dinding. Batu bata dengan kualitas yang seadanya, bisa jadi hal ini adalah penyebab utama dari retaknya dinding. Batu bata dan perekat dengan kualitas yang kurang baik bisa menjadi penyebab utama dari retakan, plester, dan acian dinding yang menutupi pasangan tersebut. 3. Acian dan plester. Penyebab keretakan pada acian dan plester biasanya diakibatkan oleh pengerjaan acian yang dilakukan pada saat plesteran belum kering dan penggunaan takaran yang tidak tepat. 4. Perbedaan bahan. Pertemuan dua material seringkali menyebabkan retak pada dinding. Hal itu disebabkan karena semen tidak dapat mengikat baik dalam bahan tertentu seperti plastik dan kayu. 5. Penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah dapat menyebabkan retak pada tembok. Hal itu rupanya biasanya terjadi pada setiap jenis bangunan, asalkan penurunan ini tidak terjadi secara serentak. Kondisi ini tidak akan membahayakan bangunan, namun jika penurunan terjadi secara serentak harus diwaspadai karena ini hal sangat mempengaruhi struktur bangunan. 6. Pembebanan terlalu berat pada dinding. Pembebanan terlalu berat pada dinding secara bersamaan dari atas hingga bawah dapat menyebabkan retak tekan. Masalah ini terjadi karena tiang penyangga atau kolom bangunan tidak bekerja dengan seharusnya. Poin D. Tingkatan-tingkatan kerusakan dinding. Yang pertama, dinding rumah retak akibat penyusutan pada dinding. Dinding retak ini disebabkan oleh beton, plesteran, dan acian dibuat terlalu banyak air dan dalam jangka waktu lama batu bata mengalami pemuaian. 2. Dinding retak akibat peretakan pondasi atau dinding. Pergerakan struktur terjadi apabila pondasi bangunan rumah tidak stabil dan karena pergerakan struktur ditandai dengan retak secara diagonal. 3. Tembok rumah retak akibat pergerakan struktur. Dinding retak ini disebabkan oleh bangunan tersebut menerima beban terlalu berat. Batas toleransi berubahnya balok struktur adalah maksimum I360 bentang yang banyak terjadi pada struktur. 4. Plester dinding retak.
Dinding retak ini biasanya disebabkan oleh pasir dengan kadar lumpur dan organik yang tinggi, terlalu banyak atau sedikit semen, terlalu banyak atau sedikit air, persiapan substrat yang buruk, dan aplikasi pada cuaca panas yang sangat terik dan tiupan angin. Poin E. Cara memperbaiki dinding yang retak. Yang pertama, cari tahu penyebabnya. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu sumber dari kegagalan struktur. Lihat apakah keretakan atau lengkung terjadi pada elemen struktur, khususnya kolom dan balok. 2. Perkuat struktur. Jika penyebab tembok retak adalah kegagalan struktur, hal yang harus dilakukan adalah memperkuat struktur tersebut. Penguatan ini bisa berupa penembalan atau penambahan struktur. 3. Bongkar pasangan bata, aci, dan plester ulang. Jika retak terjadi sampai pasangan bata yang rusak, pastikan jika pasangan bata baru sudah mengiring dengan sempurna sebelum memplester dan mengaci ulang. 4. Tambal retakan. Retak yang disebabkan oleh acian biasanya disebut retak rambut. Untuk memperbaikinya dilakukan hal berikut. Kupas cat air sampai lapisan acian. Perlebar retakan dengan mengerik acian sepanjang retakan. Isi lubang dengan acian, seringkali ditambahkan lem putih. Setelah kering, cat ulang dinding tersebut dengan baik. Kesimpulan dari hasil presentasi saya adalah, seperti yang kita ketahui, dinding merupakan elemen penting dalam pembangunan sebuah rumah. Keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari berperan penting, seperti menahan beban, penutup atau pembatas ruangan. Dan yang paling utama adalah pelindung terdepan bagi pengguna rumah dari sengatan panas matahari dan hujan. Kerusakan pada dinding jika dibiarkan dampaknya akan berbahaya nantinya. Oleh karena itu, adanya cara untuk mengatasi masalah-masalah dinding yang retak ini. Maka dibutuhkan perawatan dan perbaikan untuk keselamatan pengguna sendiri. Karena dari keretakan dinding saja, dampak yang bisa terjadi sangat berbahaya. Keretakan pada dinding bisa terjadi tidak hanya pada bangunan lama, tetapi juga bisa terjadi pula terhadap bangunan baru selesai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kerusakan pada struktur, buruknya kualitas material, dan juga dapat menimbulkan keretakan pada dinding. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi tentang keretakan dinding. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.